Biaya operasional sekolah itu plus untuk negeri, plus juga untuk swasta. Itulah yang kemarin sudah kita perjuangkan Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya kita sama-sama berjuang dari dalam dan luar sama-sama. Yang penting tujuannya adalah untuk anak Indonesia. Ada beberapa hal ingin saya segar bawahi, Mbak. Kenapa sih ada sebutan negeri dan swasta? Sebetulnya berangkatnya adalah dari status pendirian dari awal. Kita dikenal ada public school ya, ada private school gitu kira-kira gitu ya. Ada sekolah yang didirikan oleh negara, pemerintah, ada yang didirikan oleh swasta. Nah, sehingga turunannya kan muncul ke sini kan, terus begitu. Ya. Nah, eh, hampir setiap ketemu sama rapat kerja sama menteri, selalu saya sampaikan istilah negeri dan swasta, istilah dikotomi negeri dan swasta itu tolonglah diakhiri, saya bilang gitu. Ya, karena mindset teman-teman yang ada di kementerian itu selalu mandate negeri, 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 begitu selalu. Menyusun anggaran negeri, solusi negeri, dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah yang saya ingin coba memberikan masukan yang sangat berharga kepada teman-teman. Sampai detik kemarin terakhir pun kita masih memberikan masukan dalam draft itu gitu ya. Nah, ada yang ingin saya sampaikan, istilah status guru Indonesia itu juga udah benar ya Pak ya. Tinggal nanti kita sepakati ya. Intinya tidak ada lagi dikotomi ya, gitu kira-kira gitu ya. Semuanya anak bangsa. Kemudian saya juga sudah memberikan usul sebetulnya soal linearitas pendidikan keguruan. Saya ingin disetarakan model pendidikannya persis kayak di kesehatan. Dia ada pendidikannya, lalu ada plus profesinya sekaligus, linear gitu ya, di bundling sekaligus. Karena persoalan guru itu adalah mulai dari situ awalnya, ya. Mungkin teman-teman tahu ya, dulu pernah ada kasus kan, mungkin begitu awalnya honor dari prodi apa saja, tiba-tiba diangkatlah jadi guru. Nggak tahu dari mana pendidikannya kan, pernah kasus kan, istilah GBS ya, gitu. Itu terjadi sudah. Nah itu menurut saya kebijakannya bypass. Nah hari ini harus ditata ulang. Ditata ulang adalah mulai dari proses pendidikannya. Seorang guru itu adalah calon profesional. Kan guru kan profesi kan ya. Nah itu harus dimulai dari awal prosesnya. Kurikulumnya, desain, terus begitu. Nah saya ingin kembali lagi ke zaman dulu ada yang namanya akte gitu ya. Akte 4. Nah itu artinya dia sudah lulus dari awal dia proses sudah niat jadi guru Pak, bukan batu loncatan lagi. Hari ini kan terjadi karena dia nggak kerja di mana-mana, nggak bisa di mana-mana, akhirnya loncatlah jadi guru. Begitu udah jadi guru bingung dia mau ngapain, adalah muncul proyek namanya PPG kan gitu ya. Nah oleh karena itu saya ingin kembalikan lagi itu realnya dari situ. Lulus dia sudah mendapatkan profesi sekaligus, jadi mata kuliahnya itu sudah langsung di banding situ, persis seperti dokter dengan dokternya, perawat sama nurse-nya kan, bidan dengan bidannya, farmasi dengan apotekernya, prosesnya begitu. Sehingga mereka tidak lagi setelah dia bekerja berproses pendidikan lagi. Nah ini yang menurut saya harus diakhiri. Kemarin Dirjen Guru sudah mengatakan mudah-mudahan ini tahun terakhir dia ada program PPG, kira-kira begitu. Ya, akan diarahkan ke sana Pak ya gitu. Jadi saya sendiri kalau sampai misalnya 5 tahun diotomatisnya itu menurut saya kurang tepat juga. Menurut saya lebih baik begitu, di bundling langsung, ya. Itu contoh ya Pak ya, kira-kira gitu. Kemudian soal kesejahteraan udah pasti Pak ya, kita perjuangkan, ya sudah kita masukkan, profesionalisme pasti, perlindungan. Justru yang sekarang jadi perhatian saya atau kita semuanya ada Komisi 10 adalah soal perlindungan guru. Kita ini dilematis hari ini. Sedikit keras mendisiplinkan anak murid dianggapnya melanggar HAM. Nah ini persoalan nih bagi teman-teman guru. Makanya guru sekarang punya sikap yang sangat apatis terhadap murid. Katakanlah mau pinter, mau sebaliknya, mereka nggak mau tahu. Apalagi katanya sudah kurikulum merdeka. Saking merdekanya
masa bodoh. Intinya mau naik kelas mau tidak naik kelas masa bodoh. Itu yang saya sayangkan sebetulnya sikap guru. Ya, karena punya sikap yang kayak begitu gitu tuh. Tapi akhirnya memang itu adalah dampak ya, dampak daripada perlakuan yang perlindungan hukum yang tidak berjalan. Saya sepakat sama Prof siapa tadi ya soal kode etik atau istilahnya dewan etik. Saya sepakat. Karena ini adalah profesi, Pak, harus ada penegakan aturannya. Cuma memang karena kebanyakannya profesinya itu banyak, nah ini kadang-kadang orang berafiliasinya kemana, bingung. Ya kan? Kalau di insinyur kan cuma satu tuh. Di yang lain-lainnya mah ada organisasi ini. Memang boleh kita namanya sebagai apa namanya negara demokrasi berserikat berkumpul boleh banyak. Tapi pada akhirnya anggota bingung mau kemana kita, gitu ya. Kuncinya dalam menurut saya tetap aja bersatulah menurut saya, ya itu kuncinya gitu. Nah kemudian saya pikir langsung masuk ke teman-teman Abkin ya Pak ya, Abkin ya Pak ya. Kalau di nomenklatur bimbingan dan konseling namanya, bimbingan dan konseling. Dan ada profesinya ya, konselor ya namanya ya. Kira-kira begitu. Makanya saya lihat tadi kekeh betul harus masukkan yang namanya konselornya terus harus masuk. Nah, saya kira sudah sepakat saya ya, gitu ya, gitu. Sudah sepakat gitu ya. Nah, yang saya tangkap adalah dari teman-teman Abkin itu adalah soal munculnya Permen Dikdasmen nomor 21 tahun 2025. Ya, insya Allah nanti saya akan sambungkan sama Pak Menteri, akan dicek ulang apakah ada kesalahan di situ atau bagaimana gitu ya. Apakah mengurangi peran-peran di situ ya. Nah itu arah menurut saya harus masuk ke sana gitu ya, kira-kira gitu. Nah, menurut saya itu yang menurut saya yang paling penting dari teman-teman Apkin ya, karena dari situ nanti turunannya lebih banyak lagi, ya pengakuannya lebih banyak lagi. Tapi saya kaget juga nih teman-teman Alvin ini. Ini kan tadi sudah bicara pasal-pasal ya. Pasal ini, pasal ini, pasal ini. Nah saya juga bingung apa itu merujuk kemana itu. Rancangan yang bertanggal berapa? Awas nih hati-hati nih ya. Karena kita sampai detik ini draft rancangan itu belum boleh keluar ini sebetulnya. Ada yang artinya gini, nggak salah juga sebetulnya itu adalah draft yang hampir setiap minggu itu bergerak, berubah. Jadi teman-teman nyebut pasal sekian gitu ya. Sebetulnya besok udah berubah lagi pasalnya itu. Ya, bergeser lagi gitu ya. Pendekatannya makanya saya bingung ini kok hebat amat ini sudah menyebut pasal-pasal gitu. Padahal kita itu tiap hari Pak, setiap minggu ketemu sama BKD-nya bergerak lagi, rubah lagi. Sampai hari ini aja nambah babnya, nambah pasalnya. Jadi teman-teman harus baca ulang ya nanti ya. Bab yang terakhir lah. Mudah-mudahan mulai bulan depan sudah ada uji publiknya. Kira-kira di situ ya, gitu. Nah, saya yang terakhir mungkin dari DPP ADI ya, teman-teman ya. Ini sama-sama profesi seorang dosen ya Pak ya, gitu ya. Agak kurang fokus sebetulnya karena semuanya berbicara perspektifnya masing-masing gitu ya. Tapi yang paling penting begini Pak, adanya dosen karena ada murid ya Pak ya, di dalam kelas kira-kira gitu ya. Kita sebut dosen karena ada murid. Nggak mungkin kita ngajar sendirian tanpa murid kan kelas kan. Kalau kita ngajar sendirian sendiri gitu ya Pak ya, tanpa murid berarti kan kita sebut apa? Kira-kira gitu ya. Nah, di dosen tadi nyebut macam-macam, ada non-akademik kampus, akreditasi program studi, ada lulusan, ada PTNBH, kesejahteraan dosen, ya, ada UMR dan seterusnya gitu ya. Nah, saya ingin katakan segini Pak, untuk dosen, saya ingin ada semacam standarisasi tenaga dosen. Dari teman-teman ADI, sudahkah ada pemikiran ke depan harus standar minimalnya itu seperti apa? Kalau ada ruang, misalnya kasih ruang berapa tahun kira-kira begitu, ya berani nggak dikasih waktu 10 tahun, 20 tahun harus pendidikannya misalnya meningkat gitu ya. Karena kalau meningkatkan ya, harus peningkatan kira-kira begitu. Hari ini, kalau dulu istilahnya jeruk makan jeruk gitu, waktu sebelum Undang-Undang 20, Undang-Undang 14 muncul gitu ya. Orang dosen S1 ngajar S1, udah ditingkatkan dari S2. Nah, sekarang harus berani ditingkatkan lagi enggak gitu ya. Karena undang-undang ini harus sudah bergerak terus. Sehingga nanti teman-teman ini harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kira-kira gitu. Soal kesejahteraan dosen.
Ya. Nah, ini dilematisnya bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita di satu sisi misalnya gitu ingin meningkatkan, tapi kemampuannya siapa? Jadi harus bertanggung jawabnya jelas. Memang betul tadi sebutkan yayasan. Yayasan itu lembaga hukumnya, gitu ya. Tapi yayasan ini juga ada yang mampu, ada juga yang tidak mampu. Makanya pemerintah sekarang ini sedang memerger-merger perguruan tinggi yang sudah nggak mampu di merger supaya sehat katanya begitu. Jadi kalau yang nggak mampu dianggapnya tidak sehat. Nah ini juga sama Pak, tidak menyelesaikan persoalan. Ketika di merger visinya berbeda, bukannya nambah berkembang, malah sebaliknya. Gitu ya. Nah jadi ini dari sudut pandang dosen, saya berharap memang fokus saja bagaimana dari sudut pandang dosen gitu ya. Dari sudut pandang lembaga, kemarin kita sudah ketemu juga sama Aptisi, dari sudut pandangnya yayasan ABPTSI sudah, jadi masing-masing sudut pandangnya sudah kita rangkum. Insya Allah ini adalah masih terus berproses para guru besar, kita akan teruskan pembahasannya di lain waktu. Yang jelas nanti tolong dicermati draft yang akan terakhir yang akan dikeluarkan, itulah hasil daripada semua termasuk masukan yang hari ini. Saya kira masih bergerak nih Bapak Ibu semuanya, ya belum selesai semuanya, kira-kira begitu. Prof, Nah, bisa dipersingkat lagi, Prof? ya, saya kira sudah terakhir Ibu Ketua. Tinggal ingin saya dorong pada teman-teman semuanya, justru yang sedang saya perjuangkan kita, maksudnya di Komisi 10 adalah soal sistem penerimaan masa baru. Ini yang harus kita pastikan. Karena dengan kebijakan itu saja, kalau sudah diatur soal waktunya, maksimal saya minta bulan Juli selesai untuk PTN, selebihnya adalah untuk teman-teman swasta. Saya pikir DPPAD ini kan untuk negeri dan swasta ya Pak ya. Artinya mewadahi swasta juga ya, gitu ya. Saya minta itu pada Pak Menteri, Juli paling terakhir untuk penerimaan masa baru. Yang kedua, jalur. Jalur jangan terlalu banyak. Hari ini sudah ada jalur 1, jalur 2, 3, bahkan sampai jalur yang mandiri sekali itu ada. Ya, sampai teman-teman swasta nggak kebagian murid. Karena dianggapnya kapal keruk, kira-kira gitu. Ya, gitu ya. Nah, termasuk yang tadi sebut PTNBH. PTNBH ini juga sama, harus kita tahu. Saya setuju mengusulkan sekaligus perguruan tinggi negeri yang sudah berreputasasi tinggi nggak usah banyak-banyak murid. Nggak usah banyak murid. Karena saya mendengar teman-teman dosen juga ngeluh, Pak, ngajarnya capek, terlalu banyak muridnya. Sebaiknya orientasinya daripada mutu, sedikit murid nggak apa-apa, mutu tingkatkan, kasih duit yang banyak, tapi mutunya meningkat, go internasional. Itu menurut saya standarnya gitu. Itu harusnya dibalik gitu ya. Saya paham kenapa mereka itu adalah berlomba-lomba memperbanyak murid. Karena dia ngitung BOP-nya. Di situ tujuannya. Makanya BOP itu kemarin saya minta N-nya dibuang, saya bilang BOP PT saja. Artinya untuk PTN plus untuk PTS. Jadi BOP PT sama dengan BOS. Biaya operasional sekolah itu plus untuk negeri plus juga untuk swasta. Itulah yang kemarin sudah kita perjuangkan Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya kita sama-sama berjuang dari dalam dan luar sama-sama. Yang penting tujuannya adalah untuk anak Indonesia. Demikian Bu Ketua. Terima kasih.